Keren karena tidak menyimpang dari original teks. Kenapa Kristen ini nggak mau kayak beginian? Kita menyuruh dia supaya punya jati diri gitu loh, punya identitas yang berbau Romawi, yang berbau Yunani. Ya pakailah, sebagaimana apa itu, sebagaimana Hindu, sebagaimana Buddha. Jelas itu dasar hukumnya. Dari mana jelas mereka. Ini Kristen kok dia buang identitasnya masuk ke Indonesia, dia buang semua ciri khasnya gitu loh. Dibungkus ke Yahudian, dibungkus ke Islaman. Tadinya Biblos diganti menjadi Alkitab. Kenapa mesti dibuang keasliannya? Kenapa mesti malu? Kenapa mesti gengsi? Tampil dong apa adanya, jual secara terbuka. Gitu loh, jangan dijual kayak onde-onde di dalamnya gula merah. Kelihatan semua. Al-Quran diajarkan itu tidak pernah nipu-nipu, apa adanya. Al-Quran tidak dakwakan apa adanya. Di mana ada Al-Quran, di mana ada Islam diajarkan, tidak pernah Islam berinkulturasi, membaur dengan budaya setempat. Islam tetap di jalurnya. Kagak pernah menempel-nempel di agama lain gitu loh. Ini beda ini. Kalau di Jepang ke Jepang-Jepangan, Bang Handi. Kalau di Indonesia ke Islam-Islaman. Kalau ke Bali nama Tuhannya orang Hindu dipakai-pakai. Ini kok nggak ada identitas sama sekali gitu loh. Kok identitasnya hilang? Woi, jangan gua digedein, nanti gua kena lagi loh. Kecilin. Bang Handi. Iya silakan. Ustadz Data kemana itu Ustadz Data? Istirahat kali, nggak apa-apa. Saya bukan itu, Ustadz Data itu sedih karena pasien-pasien seperti tadi si Mubarak udah mulai agak sadar itu, jadi sedih dia itu. Nggak ada lelucon nanti dia. Aduh, kena tombak. Ustadz Data di bawah komentar itu, Bang Handi. Mana dia? Naik lagi tar. Nanti akun Kak Tat. Kena tombak katanya itu. Kalau digedein terus. Gantian gedeinnya. Jadi sekali lagi saya minta ya teman-teman, belajarlah. Kami itu ingin hidup toleransi antar umat beragama di Republik ini terjalin dengan baik. Jangan ada tipu-tipu gitu. Pakailah apa adanya. Yang dibawa oleh Belanda itu kan Biblos sampulnya. Kenapa diganti menjadi Alkitab? Hanya di Indonesia loh bunyinya begitu. Biblos saja udah gitu lah, atau Bible Biblika, Open Biblika. Di dalamnya Yunani gitu. Kenapa mesti harus dirubah-rubah menjadi keislaman gitu? Buat apa coba kayak gitu? Selamat malam. Hilang ciri khasnya. Ya, selamat malam. Saya Kristen. Ya, silakan Pak. Nah, mau nanggapin dikit boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Boleh. Ini mengenai nama Allah ya, yang ada di Kristen ya. Kalau dirujuk ke yang apakah Allah yang di Kristen itu sama dengan Allah yang di Islam, saya rasa itu nggak ada Allah di Kristen Pak, nggak ada. Sebentar dulu ya. Nggak, saya luruskan langsung Pak, nggak ada Allah di Kristen. Di kitab kita ada tulisannya Allah kan? Nggak ada, di mana tertulis Pak? Ada tulisannya di kitab terjemahan kita. Terjemahan original teksnya nggak ada Pak. Iya benar, saya setuju. Kan saya ya udah. Terjemahan. Ya terjemahan itu dari mana ngambilnya gitu loh. Saya langsung luruskan Pak kalau Anda salah. Iya. Terjemahan. Kalau ya terjemahan itu kan ada terjemahan Indonesia. Bentar Mas, bentar. Kan Bapak tadi udah bernarasi, saya dengerin, makanya saya minta. Ya langsung aja Pak, saya bernarasi mestinya Anda dengar, jangan pakai lagi itu Allah itu loh. Nah, bukan. Maka malah saya jelasin seperti ini. Anda tahu kata homonim, homofon? Enggak, saya nggak tahu itu, saya nggak bahas itu. Kata Allah saya bahas. Kalau Anda tidak mengerti itu, ya gimana Anda bisa mengerti? Sekarang kalau begitu Anda mendapat kata Allah itu dari mana? Ya dari kata yang umum di Indonesia dong. Ya terus original teksnya apa? Apakah, pertanyaan yang lucu nih Pak, gini, apakah Allah yang di kitabnya Kristen? Saya bertanya dengan jelas. Dengarkan pertanyaan saya.
kata Allah Anda dapat itu dari original teksnya apa bunyinya gitu loh pertanyaannya. Sederhana loh ya. Ada Allah di terjemahan, original teksnya bunyinya apa? Jawab. Sederhana toh? Jawab. Siapa saya ulang lagi bahasa Indonesia. Terjemahan ada kata Allah itu. Tidak Di dari- Yunaninya bunyinya apa? Ya tidak dari, karena itu bukan nama Pak. Nama itu diterjemahkan. Saya ulang lagi. Allah itu di terjemahan Indonesia, di original teksnya Yunani itu bunyinya apa? Jawab. Satu kata loh ini. Kalau nggak saya turunin nih. Kalau nambah lelo nih. Theos. Theos. Nah, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Allah. Pakai kamus apa itu? Pakai yang biasa di Indonesia loh. Coba tampilkan kamus apa itu? Di Kalau mana? Anda mau KBBI, saya kalau Kamus Anda apa yang Anda pakai? Kamus Ya, apa ya, namanya? Coba. apakah Kamus apa yang Anda pakai? Saya tanya. Enggak. Apakah- Kamus apa yang Anda pakai? Kamus apa? Yang ada adalah Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris God. Kamus apa yang Anda pakai? Theos menjadi Allah. Kamus apa? Saya beli kalau ada. Berapa harganya? Beli di mana? Ini jangan-jangan ini kamus intern Kristen ini memperkawas bahasa Indonesia nih. Kamus apa bang? Ayo. Kamus apa? 1, 2, 3. Kamus apa namanya? Kenapa sih dia Kamus apa? kayak orang kesetanan? Kamus apa? Bisa nggak dulu? Kamus apa? Anda Kamus mau kelas, diskusi Pak Mas. Kamus apa? atau Anda gila sendiri? Nah, udah turun. Inilah maling nih. Maling memperbodoh diri, naik di sini. Nah, satu kata loh teman-teman. Katanya Theos diterjemahin bahasa Indonesia menjadi Allah. Saya tanya kamus apa? Kamus nenekmu kiper, mbahmu jadi bikin kamus. Mbahmu bikin kamus. Lu buka di situ loh. Mulai dari KBBI itu. Ya Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Baik juga yang Kitabul Muqaddas itu di situ ismu juga nama yang dipakai orang Arab itu. Nama. Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia ya Tuhan atau bisa dewa. Dia bilang Allah, kamu siapa yang kau pakai? Kamu sembahmu. Kamu segundulmu. Kamu segundulmu lo pakai. Diskusi satu kata doang kok puter aja ke sana kemari. Kamu ini apa sih? Kenapa gengsi pakai nama Theos? Itu original tesmu itu loh. Original tesmu cintai itu sayangi pakailah jual di sini supaya orang-orang tuh tertarik. Jangan berbohong. Jangan menipu. Kecilin gue host. Parah lu masuk gue digedein lagi. Jangan nipu bro. Gak boleh kayak gitu. Satu kata doang kok ribet. Udah aku besarin aja. Pengen ngerasain kenapa ombak. Apa Darius? Salah nggak kalau saya menghimbau kepada seluruh Kristen agar mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai jati diri dan harga diri? Salah nggak? Salah nggak kira-kira? Darius, kira gua tanya lu diam lu. Hindu, Ya, Buddha iyalah, itu. seharusnya punya jati diri sendiri. Nah, Hindu Iya, Buddha Pak. itu punya Buddha itu punya jati diri sendiri loh. Hanya ini kok terjemahan kok ngais-ngais ke istilah Islam. Punya. Apa coba maksudnya? Takut nggak laku kalau terlalu berbau Yunani gitu. Ya resiko lu. Coba Bang Hadi, Karena- ada ngomong gini, kealahan. Coba apa itu kealahan? Ya itu bahasa yang dia perkau sendiri, bikin kamu Nah, sendiri, itu. mbahnya yang bikin kamus itu.
Ini LAI juga, ini kasihan ya LAI, korbanmu banyak banget, malu loh ini LAI. Maksudnya LAI ini introspeksi diri secepatnya gitu loh. Kasihan loh orang-orang yang lu bodoh-bodohi gitu loh. Satu kata doang kok diputer sana kemari. Lu bawa ke pengadilan internasional juga, yang pandai bahasa gitu, teos diterjemahkan ke bahasa apapun, nggak ada menjadi Allah, nggak ada. Teos diterjemahin ke bahasa Arab, itu bukan Allah, tapi itu Rab atau ilah. Oke, Theos diterjemahin ke bahasa Arab juga ilah. Bukan Allah, ilah atau Rab. Theos diterjemahin ke bahasa Inggris ya apa God. God diterjemahin bahasa Indonesia ya Tuhan. Kenapa Allah lu pakai? Siapa yang ngajarin lu goblok kayak gitu? Siapa yang ngajarin lu blow on? Siapa? Siapa yang ngajarin lu blow on kayak gini sih semua? Nggak mau dibikin cerdas, nggak mau. Blow on kok dipiara, ayam dong piara, nelor gitu loh. Udah buat saya jadi cerdas. Nah, Theos itu, singa, Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Lalu pintar lu. Kenapa jadi teman mau bilang tadi Allah? Dari mana dasar hukumnya? Andi, gini aja, kita nggak usah terjemahan ke sana, nggak usah terjemahan kemari, nggak usah ke sana kemari. Ngomong begini. Apa itu? Kita mau berbincang masalah ketuhanan, mabok ya. Tapi kenapa Kristen mempergunakan kata Allah coba? Apa gunanya? Sekarang kita mau berbincang dalam masalah ketuhanan itu di negara luar atau di negara kita? Nah, ngomong apa sih lu gak jelas? Saya tanya kenapa Kristen di Indonesia mempergunakan kata Allah? Kenapa? Kalau masalah ke situ udah itu nanti belakangan. Udah Saya sekarang tanya. ini biar semuanya pada tahu yang benar. Saya tanya, lu setuju nggak Kristen di Indonesia mempergunakan kata Allah? Lu setuju atau tidak? Kalau di Kristen itu tidak ada kata Allah, yang ada kata Allah. Di mana itu tertulis? Yang kitab Allah itu ada. Ngambil dari mana itu? Original teksnya apa? Allah menciptakan langit dan bumi itu. Ya di mana tertulis itu? Hah? Di mana tertulis? Yang kitab dalam bahasa Indonesia. Original teksnya apa bunyinya? Hah? Original teksnya apa bunyinya? Jangan original teksnya. Sekarang gini, kalau aku tanya samamu, original teksnya. Ya lu ketik aja di bawah. Gue malas diskusi sama orang blow on. Satu kata doang lu blow on banget. Buang waktu gue. Tadi udah jujur dari awal, sekarang nggak jujur lagi. Saya kan berbahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia itu kan terjemahan. Saya tanya original teksnya apa bunyinya Allah itu. Ya jelas di kitabnya Yahudi itu nggak ada Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Gitu loh. Kalau di Yohanes 1 itu en harke en hologos, kai hologos en proton theos, kai theos en hologos. Mana kata Allahnya? Nggak ada. Nggak ada. Lu belajarlah sama pendeta Yakub Sulistyo deh. Jangan lu dibebe-bebein sama si Bambang Nursena itu. Jangan dibego-begoin sama Rita Wahyu itu. Satu kata aja kok. Itu memang satu kata ini merusak iman memang itu. Kristen ini kalau diajarin jujur terjemahan, waduh nggak bisa ngebayangin teman-teman. Kalau Kristen ini diajarin dari kecil jujur terjemahan, ya udah. Bisa rusak nanti kekristenannya. Ya karena supaya kau ini seakan-akan hilang pagannya, ya kau harus pinjam-pinjam istilah Islam lah. Keislaman dikit, diputar-putar, diolah-olah, gitu loh. Nah, dijelaskan oleh pendeta muter-muter, masuk ke mindset Anda begitu. Gila masuk di area diskusi, kelar kan urusannya. Gak bisa apa-apa kan. Kamu gak bisa memakai ajaran pendeta masuk diskusi di area publik. Lakunya di gereja doang, karena di sana gak ada orang kritis. Di sini coba lo masuk. Ilmu dari pendeta lo bawa naik ke sini. Ya kagak laku coy. Kagak laku. Bener, gak laku. Cuman satu kata dong. Satu kata doang, Theos.
Jangan pakai ajaran pendeta. Jangan pakai doktrin gereja masuk di sini. Nggak laku. Karena ada kamus yang nabrak lu. Manakala kalau nabrak kamus ya, kalau memperkamus bahasa Indonesia, bikinlah kamu sendiri. Semua nabrak koridor, norma-norma. Adalah Tuhan huruf besar semua, beda makna. Adalah Tuhan T-nya aja huruf besar, beda makna. Adalah Tuhan huruf kecil semua, beda makna. Apa itu coba? Tuhan huruf besar, beda. Tuhan T-nya huruf besar saja, beda. Tuhan huruf kecil semua, beda. Apa coba itu? Belajar di mana itu memperkaus bahasa Indonesia? Hanya etika penulisan saja. Masih ingat nggak waktu kita SD ada tulisan indah? Ya kalau huruf besar semua, huruf besar semua. Misalnya nih, air. Air mau huruf besar semua, mau A-nya saja huruf besar, mau huruf kecil semua tetap air. Tuhan Luar biasa. Tuhan mau huruf besar semua, mau huruf kecil semua, mau C-nya hanya huruf besar, semua sama artinya ya Tuhan. Tapi di Kristen itu diolah-olah Tuhan huruf besar semua, beda makna itu ke Bapak. Bang Andi, Gitu loh, siap iya. nih ada Kristen dari Kristen Titanium, silakan Bang Andi. Ya si Luga ini sih kalau mau ya Lu Luga lihat ini. si Andi ini makin lama makin pintar ya. Gua lihat ada kemajuan. Ya gimana Kak? Kamu habis kembali dari mana nih Kak? Hah? Habis kembali dari mana nih? Ya biasalah menginjili Itu Bang Andi dari nggak tahu itu, enggak. pintu kan. Kristen lu sekarang itu apa? Yang denom baru itu tuh. Tuh Kalau ada gua udah denom baru kasta Kak? tertinggi. Kalau di Hindu tuh udah Brahmana gua. Enggak, lu bikin denom baru lagi? Ya rencana gua mau bikin gereja, bukan rencana sih udah bikin gereja lah. Seluruh Indonesia. King of King. Oh enggak, denom baru apa gereja baru? Denom baru. Apa nama denomnya? Denom baru namanya apostolik dan profetik. Wah, apostolik dan apa? Profetik. Wah, apostolik dan profetik. Apa itu profetik? Itu namanya denom tertinggi di dalam kekristenan karena Nah, munculnya di ya. zaman. Gua demen nih kalau ada denom baru nih. Perlu bantuan Kak? Nah makanya kan gue butuh apa nih semua nih, gue lagi butuh 1000 pendeta untuk menyebarkan denom gue di seluruh dunia, di India, di China, di Vietnam, Thailand, bahkan Timur Tengah. Nanti gue mau bikin gereja. Dananya gede itu Kak. Pusatnya di Indonesia. Yang mendanai siapa nanti? Sudah makin banyak kok pendananya. Pak Kembuan mau ngasih gue 1 miliar. Bih, Melnaf mantap. mau nemuin gue sama Pak Prayogo Pangestu. Kita apa ya udah makin rame lah, udah makin banyak. Intinya semakin banyak umat semakin banyak dana kan gitu kan, umat dulu kan yang penting kan, baru nanti dana itu dari umat perpuluhan. Iya. Kan. Wah, salut gua sama lu Kak. Mantap kan Bang Andi? Salut gua. Butuh duit 300 T itu. Aduh itu mah duit kecil lah, yang penting kan kita kan mengumpulkan umat dulu, pasukan dulu. Nah, nanti Ngomong-ngomong Kak, lu ngomong kenceng banget tanginya, lu lagi naik motor apa gimana sih? ini gue lagi di kapal samudra samudra Pasifik. Nah, lu di Anjungan. Masuk ke Buritan aja. Di Buritan kena angin tuh dari depan ah. Tadi ada yang sulit menjelaskan Kak, itu Trinitas. Tetap aja mengatakan Roh Kudus itu beda. Artinya ya Bapak itu nggak punya istri gitu loh Kak. Tetap mereka berbeda bertiga gitu. Nah Gimana sekarang pendapatmu? bertiga, sekarang gini, satu rumah bertiga.
Yang satu bapak, yang satu anak. Terus yang satu lagi ini apa? Pembantu apa istri? Ibarat kata ini kan Tritunggal ini kan satu rumah. Bapaknya lah bapak, Yesus anak satu-satunya. Ya berarti kan satu lagi otomatis mamanya. Gimana sih? Nggak mungkin anak ada kalau nggak ada mama. Goyah imanku, goyah saudara-saudara. Haleluya. Oh jadi Haleluya. ya kan ada perannya Bunda Maria kan memang ibu, lu gak? Maria itu manusia, dia tidak mampu melahirkan Tuhan. Kalau manusia melahirkan Tuhan, kiamatlah dunia ini. Ya buktinya Maria kan memang melahirkan. Maria melahirkan tapi kan tanpa persetubuhan, berarti itu cuma ibu angkat. Ibu angkat. Ibu aslinya siapa? Roh Kudus. Oh, jadi Marianya ibu angkat. Jadi gini teman-teman, logat nih, Yesus itu sama Maria statusnya hanya ibu angkat. Sebenarnya ibu aslinya adalah Roh Kudus. Gitu ya Kak ya? Iya, ibu kandung. Ibu kandung. Jadi Makanya Roh Kudus, jadi Roh Kudus sama bapak suami istri. Betul kan, Roh Kudus kan keluar dari bapak. Kalau keluar dari bapak kan berarti kan istri yang bisa menyatu dengan tubuh kita kan cuma istri. Makanya dibilang mereka akan menjadi satu daging, dipersatukan. Nah, yang bisa Roh Kudus itu tulang rusuknya Bapa, makanya dia keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, dialah yang akan memberikan kesaksian tentang aku. Roh Kudus itu rohnya Bapa, keluar dari Bapa, setengahnya dari Bapa, makanya tulang rusuk adalah istri. Nah, cuma memang Injil Thomas yang mengatakan Roh Kudus ibu itu nggak dikanon sama Katolik. Kenapa nggak dikanon? Katolik memiliki rencana ingin melantik Maria jadi Tuhan. Gitu. Digeser kan mau dijadiin Tuhan kan, makanya patungnya di mana-mana kan kalau di gereja Katolik. Bagi orang Katolik Maria itu, makanya Roh Kudus digeser. Jadilah Maria menjadi ibunya Yesus, makanya dibilanglah dia perawan terus. Lu kalau kayak gini, lu nggak mendapat koreksi atau kritik dari Kristen lain nggak? Kalau yang Kristen odong-odong atau Kristen terhina, kasta terhina, mereka pasti mengkritik gua. Tapi kalau Kristen menengah ke atas, mereka percaya kok. Kemarin siapa tuh ada sekitar 10 orang percaya. Oh benar bang, gue gabung sekarang. Makin banyak pengikut gue sekarang, Tuhan. Tapi kalau Kristen abal-abal kayak si JP, Kiamat, orang gila, nah itu nggak percaya karena mereka kan kasta-kasta. Si Kiamat udah diserang, dia bukan Kristen, dia menyamar Kristen, dia si A menyamar. Si Kiamat udah tamat sekarang, udah dibongkar dia bukan Kristen, tapi menyamar, dia mencari perlindungan di Kristen, enggak. Dia si A. Ya kalau di gereja gua dia nggak gua kasih tempat dia. Nanti di gereja gua di gereja yang gua dirikan gua kasih tempat ya. Orang kayak gitu suruh jaga parkiran aja Kak. Parkiran kan nggak boleh lah. Dia suruh numpang di rumah Elia Miron aja. Suruh apa? Suruh manjat pohon. Numpang di rumah Elia Miron. Pacarnya si Luga itu siapa, dokter itu Bang Adi? Lupa gue. Siapa ya? Lupa juga gue. Gak, siapa gak? Yang dokter itu gak? Renata. Ya, Renata. Lanjut Bang Andi. Renata. Kalau Agatha siapa gak Agatha? Kenal gak sih lu Agatha? Agatha dulu tahu sih, cuman enggak. Dia juga menolak gua kan. Menolak gua sebagai rasul. Kalau si Lina Tidak Jaya? Lina Tidak Jaya ya kayaknya sekarang udah mulai melempem. Apa
Apa karena dilapor jadi pada melempem semua? Teman-teman kenapa sih di LC santai aja, kalau ada yang di delete komennya nggak apa-apa kan, tampil lagi gitu, santai aja. Oke, yang di LC santai aja, kenapa? Masa gue sambil ngobrol terus fokus di LC, gimana dong? Mata gue kemana, pikiran gue kemana kan? Fokus gitu, santai aja. Waduh, nanti tantangan baru ke depan itu, Kak. Intinya kalau udah Roh Kudus mama. Bang Handi, maaf dulu saya potong Bang Handi. Ya. Itu Junaidi katanya pengen bertanya sama Rasul juga itu. Baru, silakan, Saya turun dulu silakan. ya, nanti masuk lagi. Silakan Jun. Junaidi sama Tania, silakan. Bapak Bang, Silakan. silakan apa? Katanya mau nanya. Tanya siapa? Junaidi agama apa? Kristen Bang. Oh, Kristen. Kau setuju nggak itu? Bapak itu istrinya Roh Kudus. Roh Kudus punya anak namanya Yesus. Kau setuju nggak? Enggak setuju Bang. Ya udah, lu lurusin nama lu gak tuh yang ngomong. Ngapain gua ngurusin sama Luga? Orangnya nggak benar. Loh, lu kan lebih jujur, lebih jujur dia ngomongnya. Jujur di mana Bang? Orang pelayanannya cuma Lurusin nggak? Gua gadein dulu nih. Jadi begini, kalau model-model seperti Junaidi ini kan ibarat kata sudah diperbabu oleh gereja. Ya, karena dia takut detanya. Padahal sebenarnya benar. Kan ada tiga tuh. Masuk Islam aja lu nggak usah kau ngaco ke Kristenan. Sebentar. Kamu diam dulu. Saya belum suruh kamu ngomong ya. Kamu diam dulu di situ. Jadi gini. Kan sudah jelas tadi kan. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, dua pribadi ini punya predikat yaitu Bapa sama Anak. Nah pertanyaannya, kenapa yang dua ini ada predikatnya Bapa sama Anak, sementara yang satu lagi nggak boleh ada predikatnya? Nah ini kan berarti kan ada di sini mencurigakan, ada penipuan di sini. Bapa boleh dipanggil Allah Bapa, boleh dipanggil Bapa. Firman boleh dipanggil Anak. Nah Roh Kudus nggak boleh dipanggil apa-apa, cuma roh rah. Berarti kan ada indikasi penipuan, dajjal. Nah makanya gue bilang ini adalah ketidakmampuan otak untuk menerima pewahyuan. Ya. Otakmu yang tidak bisa menerima pewahyuan luga. Itu sebenarnya simpel, anak TK juga ngerti. Bapaknya, anaknya udah ada, berarti satu lagi mamanya. Karena kenapa? Roh Kudus itu Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus. Kalau Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, ya berarti dia mamanya. Konyol. Masuk akal nggak, Di? Masuk akal kan? Dari mana kau bilang Roh Kudus itu mamanya? Kan Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Dari mana kau luga? Atas izin bapaknya, ya berarti Roh Kudus ya mamanya lah. Gigi kau nanti cabut pakai tang nanti kau. Makanya kamu jangan Roh Kudus itu siapa menurutmu luga? Ya Roh Kudus itu mamanya. Terus siapanya? Loh mamanya dari mana? Kau bilang mamanya luga. Dasarnya dari mana luga? Kalau Allah Bapa siapanya? Bapaknya gitu. Terus kalau ada bapaknya mamanya dari mana kau bilang Roh Kudus itu mamanya? Mana dalilnya luga kalau Roh Kudus itu mamanya? Yesus itu dikandung aja oleh Mana Roh dalilnya? Kalau Yesus aja dikandung oleh Roh Kudus. Yang mengandung Yesus itu siapa luga? Kau Ya, bilang jadi Roh Kudus mamanya. Itu Jadi kau udah salah luga. Ya, sekarang gue tanya, kalau memang Roh Kudus mamanya bukan mamanya Yesus, terus mama kandung Yesus siapa? Maria sebagai kemanusiaannya. Maria lagi katanya.
Maria. Mana mungkin Maria Ya melahirkan iyalah. anak kucing. Maria itu manusia biasa. Masa manusia biasa melahirkan Tuhan, orang gila. Iya, tahu. Maria itu Kau yang gila karena otakmu tidak sampai ke sana. ciptaan melahirkan sang pencipta, itu namanya sinting, ngerti nggak? Tapi kalau Maria Kau hanya tahu enggak proses dia melahirkan itu? Dia itu menjadi manusia Luga. iya, yang gue tanya mama kandungnya, bukan. Kalau cuma proses melahirkan ibu namanya mama angkat. Maria dipakai rahimnya untuk melahirkan Yesus, itu nggak salah, berarti dia mama angkat. Yang gua tanya mama kandung yang memberikan Yesus hidup Dari itu mana siapa? kau bilang dia mama angkat Luga? Kau tahu enggak? Sekarang kau tahu enggak yang dibilang mama angkat dengan mama kandung itu seperti apa? Gua jelasin sama lo, mama kandung Jelaskan itu dulu adalah dengan yang saya, mama angkat dengan mama kandung itu. dengerin dulu anak setan. Yang namanya mama kandung itu Itu dia agak salah kau Luga. Mama kandung itu yang melahirkan Luga. Kau belajar Sebentar, dari ya. mana? kucing Mama garong kamu. angkat itu Luga, saya bilang anak orang lain yang diangkat menjadi anaknya itu mama angkat. Ya, emang Yesus Aduh, kau nih anak Maria, ngomong kau Yesus besar. Kau diangkat kalah dengan anak sekolah minggu Luga. Tolong Handi disuruh diam dulu nih, gue mau ngomong. Ini anak Ganti kucing aja satu. Nek, biarin dulu. Nanti kok sanggah lah. Ya, Ya, silakan. gini. Kalau namanya mama, berarti dia lah. Udah, Bang Handi, nggak pantas orang ini mau diskusi dengan saya, Bang Handi. Udah, Nggak kau usah turun, suruh kau diskusi dengan saya. Belum Nggak, gini, pantas Jun. cocok dia, Bang Handi. Jun dengerin aja dulu, abis ini lu sanggah aja nggak apa-apa. Lu lulusin lah, silakan nggak? Ya, jadi gini, yang namanya ibu kandung, dia memberikan kehidupan kepada anaknya. Contoh, dia memberikan kita hidup di dalam kandungan selama 9 bulan. Ya. Dan sel telurnya ada di dalam diri kita, darahnya ada di dalam diri kita. Kalau kita tes DNA, itu DNA kita dengan ibu sama. Itulah yang namanya ibu kandung. Nah, kalau Maria, darahnya Maria tidak ada di dalam diri Yesus. Sel telurnya Maria pun tidak ada di dalam diri Yesus. Kalau darah Maria ada di dalam diri Yesus, nggak perlu Yesus yang disalib, darahnya tertumpah, darahnya Maria aja tertumpah di kayu salib. Makanya gue bilang, mama angkat itu Maria, dia hanya dipakai untuk melahirkan, tapi kehidupan dan roh itu berasal dari Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Aku hidup oleh roh, bahkan dia dibangkitkan oleh roh. Makanya Yesus itu mama kandungnya Roh Kudus. Lalu kenapa anak Dajjal ini mengatakan Maria mamanya? Ya karena memang dia ini, si lontong ini memang anak Dajjal. Itu jawabannya, ngerti loh? Kura-kura ninja, susah-susah. Ya udah, Junedi lagi, silakan. Lurusin aja, Jun. Lu kenapa ketawa? Nah, lucu aja Bang Handi. Orang ini nggak tahu saya. Ya, dia belajar dari mana kan di situ. Dia hanya cari panggung saja sebenarnya Bang Handi. Saya udah tahu. Ya kan di situ orang ini. Itu bilang dirinya nabi, bilang dirinya udah ke surga. Iya kan? Luga ini yang mungkin mungkin bisa maksud lah ya kalau mendengar keterangan dia Bang Handi kan di situ. Jadi intinya orang ini gimana ya? Bang Handi jangan terlalu percaya dengan orang ini Bang Handi. Saya hanya mendengarkan, Bang. Ini kan bukan percaya nggak percaya. Ini kan beradu argumentasi gitu, Bang Junedi. Gitu. Kalau dia keliru ya luruskan lah. Kalau dia keliru gitu loh. Ya udah dibilang tadi, Maria sebagai mama angkatnya Yesus kan di situ. Yang namanya mama kandung itu yang melahirkan kita.
kita di situ dia Bang Handi. Masalahnya Nama angkat itu pernah yang bersetubuh mana dengan nama si itu tidak pernah melahirkan kita. Itu dia kita angkat anak dari orang lain, itulah mama angkat Bang Handi. kucing. Kalau Denger dulu. Luga ini ndak tahu definisi anak kandung, anak angkat ndak ngerti dia Bang Handi. Benar juga sih Gak. Menurut gue Gak, Junedi ini bener. Kenapa? Yang keluar dari rahim Maria itu anak kandung. Yang jadi Gitu. masalah begini Andi ya. Kenapa kucing ini nggak ngerti? Dia tidak pernah membaca bahwa Maria dengan Yusuf itu belum pernah Kucing lagi lu. Oke, gue ketawa. Gak usah tama-tamain lah, Gak. Tapi lu sabar aja Jun, lu sabar aja Jun. Jangan emosi Jun, santai aja. Iya, saya santai Bang. Santai, Bang Handi. Ngadepin orang ini Bang santai saya. Iya santai, jangan emosi. Soalnya orangnya pelayarannya memang cari duit Bang Handi. Saya nggak heran di situ. Biar lu kata dibilangin kucing aja, jangan marah. Enggak Lu lah lagi masalah. gak bilangin orang kucing segala lu Gak? Nggak bener lu. Dia dibilangin saya kucing kah, dibilangin apakah? Yang penting Tuhan yang tahu Bang Handi diri saya ini. Daripada saya dibilang orang bilang luga ini pelayanannya hanya untuk cari duit, untuk cari kekayaannya sendiri Bang Handi, untuk cari panggung. Tapi lu jangan salah, lu kan tuh banyak duit, dia bikin denom baru persiapan 300T. Ya, gitu. Ya itulah dia tipu Junedi tahu nggak denomnya Luga itu, tahu nggak? Tahu nggak? tipu musnah iblis memang ada dalam diri Luga itu. Iya, Nggak- denomnya tahu nggak? Kristen Titanium. nggak ngerti, nggak paham saya. Mau Tanya Luga itu Kristen Titanium dari mana? Gini ya, gini. Kalau Yesus itu anak kandung, maka harus ada persetubuhan antara Maria dengan Yusuf. Mereka harus bersetubuh, baru hamil, itu namanya anak kandung. Jadi spermanya Yusuf bergabung dengan sel telurnya Maria, maka lahirlah seorang anak. Itulah namanya anak kandung. Iya, Tapi kalau anak tunggal Allah bagaimana menurutmu Bang Luga? Iya, makanya kau dengar, kamu sebagai manusia tersesat di bumi kau dengar ya. Kalau Nabi lagi bersabda, kamu dengar. Jadi begini. Bang Luga, jangan sampai cerita nabi-nabi ya. Saya tidak mau juga, karena saudara saya Muslim itu tidak ada lagi nabi yang lain. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Saya ini kan Nabi Kristen, ini anak Tadi panggung kayak begitu dia Bang Handi. diam dulu kau, kamu diam dulu. Lanjut. Jadi begini, Yesus itu kan bukan hasil persetubuhan antara Maria dengan Yusuf. Jadi dia bukan anak kandung. Yesus itu sudah ada di surga sebelum Maria tercipta. Jadi Yesus cuma turun dari surga. Yohanes pasal 5, aku turun dari surga melakukan kehendak Bapakku. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Jadi Yesus itu sebelum Maria tercipta, Maria belum lahir nih. Bapaknya Maria, nenek moyangnya belum tercipta, belum lahir. Yesus sudah ada di surga, udah nongkrong. Kalau Yesus sudah ada, berarti dia mamanya Roh Kudus, bukan si Maria. Ngerti nggak kau? Aduh. Di sinilah kesalahan kau Luga. Sempak nih. Yang namanya ibunya sendiri itu adalah secara kemanusiaan Bang Luga, bahwa Yesus itu adalah ibu kandung Maria sebagai kemanusiaannya Luga. Nggak usah kau pelintir-pelintir. Jawab, bukan ibu kandung, namanya ibu angkat. Supaya jelas, ibu kandung itu Roh Kudus, karena tidak ada darah Maria di dalam diri Yesus. Kalau ada dari Maria, berarti Yesus sudah manusia berdosa. Ngerti kau? Kalau kau nggak ngerti, Luga, kodrat Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. udah lagi ini aja lah. Kau masuk neraka Secara aja lah. manusia, Maria itu adalah ibu kandungnya Yesus secara manusia. Nah, di dalam diri Yesus itu ada kodrat keilahian. Yaudah, kau mati aja lah. Capek aku ngurusin kau. Ganti yang lain. Orang Iya, begitu dia. Kau jangan kau bodoh-bodohin orang Kristen lainnya Luga. Kau nggak bisa bodoh-bodohin saya dengan caramu seperti itu.
Ini lama-lama diangkut nih, ceburin ke laut nih anak satu. Ya, bukan masalah diangkut ke laut. Kan di situ dia caramu itu yang salah. Kau tidak sesuai dengan Alkitabiah. Di situ dia kau pelintir-pelintir itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Kan di situ kau. Udah susah diajarin ini. Cocoknya ini dikawinin sama setan ini, kelihatan nih. Yang setan itu suka mempelintir-menteri Alkitab Bang Luga, kan di situ dia. Oh, menyebut diri ya, bagus kalau tuh benar-benarlah memberitakan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab ya. Nasihatin lagi manusia bebal kan di situ. Nggak usah kau pelintir-pelintir Alkitab tuh. Belajarlah dulu kau, walaupun saya bukan orang teologia, hanya jemaat biasa, tapi saya paham dan ngerti apa maksudmu, tujuanmu. Kan di situ. Kau hanya tujuan kau hanya duit saja. Sekarang gue tanya, kalau Maria ibunya Yesus, terus Maria sama Roh Kudus lebih tinggi mana? Loh, kalau masalah tinggi dan derajatnya, itu lebih tinggi Roh Kudus. Terus mamanya Yesus, mama kandungnya Yesus lebih rendah dari Roh Kudus. Kau tahu dia manusia biasa yang dipilih Allah, di mana dia dipilih Roh Kudus Allah. Itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Melahirkan Yesus. Roh Kudus itu siapa? Ya, Roh Kudus itulah Roh Tuhan. Rohnya Yesus kan? Iya. Rohnya Yesus sama mamanya lebih tinggi mana? Ya, lebih tinggi Roh Yesus. Oh, berarti mamanya Yesus lebih rendah daripada Yesus sendiri. Kita bicara tentang kemanusiaan, ya, lebih tinggi Maria. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, nah di situ. Tapi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, itu lebih tinggi. Inilah kan di situ ya. Karena Roh Kudus itu adalah Allah juga. Maksudnya kemanusiaan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih kemanusiaan ini? Loh, kan di situ firman yang menjadi manusia, inkarnasinya kepada Maria. Kan di situ dia melalui Maria, kan di situ. Secara kerajaan dia lahir seperti kita. Apa sih? Aduh, Dajjal emang susah diajarin. Dajjal itu siapa? Kau yang Dajjal. Itu kau, itu nenek moyang kau. Kau dari mulutmu aja, kau udah tidak mencerminkan orang Kristen. Luga menghujat orang kau, kan di situ dia. Nggak ada kasih dalam dirimu itu, Luga. Ya apa sih yang dikasih dari kau manusia sesat. Minta dikasihi Dajjal. Loh, kau yang manusia sesat yang mengajarkan orang Kristen gitu, menyesatkan. Udahlah dicampakkan aja nih si borjong satu inilah, capek. Kau yang capek, aku dengar cara kau tuh. Kan di situ. Saya di sini diskusi saya di sini, Bang Luga ya, di komalnya Bang Luga. Dan tidak pernah menghujat orang, Bang Luga. Tidak seperti kau bilang orang setan, Dajjal lain sebagainya. Karena tidak terima dengan pemikiran saya, dengan narasi saya, kau bilang saya Dajjal dan setan dan sebagainya. Kamu sebagai keturunan naga, kamu tidur sono. Ya begitulah caramu berdiskusi, kan di situ dia. Kalau saya bantah narasimu, tapi saya tidak pernah bilang orang setan, tidak pernah bilang orang Dajjal, tidak pernah orang bodoh, tidak pernah bilang orang anjing dan botol. Kalau saya diskusi, Bang, kamu Beelzebul. Kau tidak pernah mencerminkan di situ dia sebagai seorang Kristen yang betul-betul ya mengalami kasih Kristus, itu aja yang saya lihat. Malah curhat lagi, cocok ini. Curhat kau sama bapak kau Lucifer sono dodong. Tidur ke sono. Tuh, caramu berdiskusi kayak begitu. Nggak pernah saya diskusi dengan lagi kau. Cocoknya kau dibahas.
Kristen seperti ini. Saya lebih bagus diskusi dengan orang yang Islam, ya, yang tidak seiman dengan saya dibandingkan orang Kristen macam kau. Si kolor bukannya udah tidur besok tahun baru, bukannya bertobat. Kau yang bertobat juga. Besok kita ada baru nggak ada cara nih, nggak ada bakar-bakar apa kayak bakar-bakar kambing atau gimana? Ya besok kita bakar babi besok ya. Buset dah. Ayam besok juga. Kalau saya malam tahun baru saya bakar sampah. Ini masih ini salah satu. Ya, itu terserah Bang Andi lah mau bakar sampah atau mau bakar apa itu terserah Bang Andi. Kan di situ yang namanya kami seorang Kristen Bang Andi ya. Ini Bang Andi kami bercita-cita bakar babi, anjing, ikan. Buset dah. Ngomong yang nonton 2000 k ya. Itu ganjalnya apa itu? Ganjalannya minumannya gitu. Tambul. Ya, ya biasalah Bang Andi. Daging tikus biasanya ini sucok ini. Tuak asal tidak menghapuskan diajak Bang Andi. Daripada saya menyesatkan orang seperti Luga ini kan banyak menyesatkan orang Bang Andi. Kira-kira kalau Luga ini minumnya berapa ya baru dia mabuk ya? Berapa botol? Lu sanggup berapa Kak? Lu sanggup berapa? Kalau gue sebagai nabi nggak boleh minum. Paling minuman kita Denko, susu Denko. Ini kayak bayi lu. Iya. Tapi kalau keturunan Dajjal sapi gue bikin sama tuak campur bensin. Ini Bang Andi, inilah ciri-ciri orang munafik seperti ini Bang Andi. Saya enggak suka kalau menghadapi orang munafik ya beginilah saya. Sukanya lo. Saya Ya, tahu dia orang. Lagian juga jangan mudah Kak. Dia sekolah teologi ya kan, begitu. Nah, saya tahu saya hanya jemaat biasa, enggak pernah sekolah teologi tapi Jangan salah loh. Ya, Dulu Luga itu satu kelas sama Mukendi. Mukendi siapa Kak? Iya, dukun Afrika. Nah, itu kan. Si Jun. Jadi ya, sebenarnya sih bacakan Injil Bang Andi. Nggak tahu saya dia denomnya apa, titanium kata dia apa titanium. udahlah tidur aja kau Junet, lu ngerecokin aja lu nonton orang. Jelasin dulu kau punya denom baru, mau buka gereja baru, jelasin dulu. Oke. Jelasin Kak, jelasin Kak. 2000 k mata menonton, teman-teman dukung gereja yang akan saya dirikan di seluruh dunia. Di Indonesia, di India, di China, di Thailand, Timur Tengah akan saya dirikan gereja. Kita butuh 1000 pendeta ya. Kalau Bang Handi mau nanti mendaftarkan diri jadi gembala cabang atau gembala sidang boleh. Nah, kalau si Junedi manusia jemaat yang terkutuk ini memang susah direkrut. Dia ini ibarat kata udah perkawinan silang antara Biasan dulu gerejamu itu juga nggak usah kau sebut Perkawinan silang. inilah hasilnya. nggak usah kau sebut Anak Bang Handi gajah juga lagi. nggak usah sebut, saya jelaskan dulu gerejamu itu apa, Alkitabnya apa, denomnya apa, jelaskan dulu ke Nggak saya. perlu tahu. Siapa tahu saya tertarik, saya bawa denommu itu gerejamu itu di Kalimantan Barat ini Luga. Nih kalau kamu gabung boleh, namanya King of King Ministry Internasional. Ya. Itu Alkitabnya salah apa? satu. Hah? Alkitabnya apa? Alkitab yang ini, Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia. Iya, yang berarti dari LAI itulah Alkitab yang sekarang saya ada di depan saya nih kan. Ya, Iya. Tuhan saya Yesus, King of King. Denomnya. Ya, Roh Kudus, itu aja. Kan bahagia, ada mama, ada bapak, ada anak, kan kelar. Ini kau usah kau bantah-bantah. Kalau kau nggak bantah, ku angkat kau jadi muridku. Tapi kalau kau ngebantah-bantah, ku serahkan kau sama Beelzebul. Aduh. Terus udah ceritakan dulu denom itu macam mana? Kalau saya Tritunggal. Ya kan, nah denom ini gimana? Sebenarnya
Tritunggal itu nggak salah, cuma butuh penjelasan pewahyuan yang lebih lengkap. Karena gini, di abad pertama dan di abad kedua itu udah ada namanya Injil Thomas. Injil Thomas itu menjelaskan Roh Kudus itu mama. Tapi karena gereja Katolik ini punya program lain, yaitu ingin mengangkat si Maria jadi Tuhan. Makanya Roh Kudus kata ibu ini dihilangkan dari Alkitab, diedit, di kanon. Jadi kata ibu terhadap Roh Kudus di Alkitab itu ditiadakan oleh gereja Katolik supaya Maria ini mau jadi Tuhan, mau diangkat dalam konsili-konsili, ya kan? Nah itu saya Tritunggal, tapi Tritunggal yang memang dibawa ke surga, dibawa ke tempat Tuhan, dibawa ke neraka. Inilah namanya angkatan rasul-rasul dan nabi-nabi akhir zaman kami. Gitu. Tuhan bilang saya duduk di 24 tua-tua. Saya salah satunya duduk di situ. Jadi jangan mengadakan pembangkangan. Gitu. Aduh. Saya tidak paham juga dengan denomu itu. Ya udahlah, kalau kau nggak paham diam aja lah. Adalah Maria itu Tuhan. Udah malam ya soalnya, capek aku ngurusin kau. Lanjut yang lain, si Tania atau siapa? Silakan kasih pendapatnya. Saya juga sebenarnya capek juga dengar narasi-narasi. Ya udahlah. Ya. Kalau kau nggak percaya para nabi, para rasul, ya udah ikutin pendeta kau. Gimana? Tritunggal menurut Bang Luga itu macam mana Bang Luga? Kalau Tritunggal menurut Bang Luga, saya siap buka gereja di Kalimantan Barat ini untuk besarkan gereja Bang Luga. Bapa itu Tuhan, anak itu juga Tuhan, Roh Kudus juga Allah. Cuma kalau saya itu Roh Kudusnya saya jabarkan lagi lebih indah. Apalagi diperjelas, bukan disangkal. Roh Kudus itu Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi. Tapi dia diperjelas statusnya. Dia statusnya dalam alat Tritunggal itu sebagai mama, ibu. Itu nggak salah. Karena memang Roh Kudus itu seperti ibu yang melahirkan. Contoh Yohanes 3:5, kamu akan dilahirkan dari air dan roh. Berarti Roh Kudus itu melahirkan anak-anak yang disebut anak-anak Allah. Nggak salah kan? Salahnya di mana? Cuma kata mama dan kata ibu tuh dihilangkan oleh gereja Katolik di abad ketiga. Karena Alkitab berbahasa Aramaik itu ada Roh Kudus adalah ibu. Alkitab pertama diterjemahkan oleh Katolik dihilangkan kata ibu. Itu ada semua di Google dalam sejarahnya. Jadi begitu ceritanya. Makanya kita harus mengenal Roh Kudus itu sebagai ibu dan sebagai mama supaya sempurna pengenalan kita akan Tuhan. Gitu. Aduh, saya sih memang tidak bisa bantah itu karena tidak ada orang Katolik di Komal ini sebenarnya Bang Luga. Ada nggak sih orang Katolik di Komal ini Bang Andi? Gak perlu juga bantu orang Katolik. Orang Katolik kan udah orang sesat, yang disembah patung, ngapain kau dengerin dia? Gitu. Jangan seperti itu Bang Luga. Setahu saya orang Katolik itu tidak menyembah patung. Tuh kau aja bela, kau aja nggak berani ngomong tegas. Berarti kamu sudah berada di dalam kekuasaan bulu keteknya Katolik. Kita harus ngomong tegas. Memang Katolik bukan dari Tuhan, titik. Yang benar itu ya kami, karismatik. Kami udah dibawa ke surga. Saya udah berdoa Tuhan Yesus datang. Saya berdoa, saya 7 malaikat datang. Ngeri kan? Benarkah apa kesaksianmu ini Bang Luga? Apa? Benarkah apa kesaksianmu itu udah dibawa ya, malaikat ke surga? Buktinya ini kan lo lihat penontonnya aja 2000, banyak kan? Banyak yang mendengarkan saya. Aduh, ya. Bingung kok dengan cara Bang Luga ini mengada-ngada. Saya lihat mengada-ngada Bang Luga ini Bang Luga. Mengada-ngada sih, ya terserah kau lah. Kau nggak percaya itu derita kau.
nggak ada paksaan juga kok untuk percaya. Yang penting aku tidak berbohong. Saya mendoakan orang. Kapan Bang Luga dibawa ke surga? Kapan Bang Luga bawa ke surga menghadap malaikat-malaikat itu Bang Luga? Nah, dalam tempo 15 tahun terakhir inilah. 15 tahun terakhir ini. Ya, 2008 saya berdoa, datang malaikat di kamar dengan Rali teman saya. Kami berdoa. 2009 saya berdoa di menara doa aja. Kenapa Bang Andi? Kok tiba-tiba terpental dia Bang? Waduh. Kepental ya. Iya Bang. Lu gimana sih pendapat lu kalau ada orang kayak si Luga itu? Aduh, aku anggap dia orang stres Bang Adi. Kalau bila perlu saya anggap dia orang gila Bang Adi. Ya memang Ya. banyak orang yang anggap kayak gitu sih. Ya iya. Makanya saya tadi mau tanya sejelas-jelasnya dengan dia. Dia udah pernah ke surga, udah dibawa malaikat kan di situ 15 tahun yang lalu. Kan di situ. Ya apa namanya? Saya lihat seyakin-yakinnya orang atau setaat-taatnya orang, ya kan? Belum tentu seperti itu Bang Handi. Orang kan di situ. Jadi itu hanya bohong-bohongan aja, hanya untuk kepentingannya sendiri Bang Handi, itu saja. Tapi faktanya di bawah itu, yang di bawah isi di sini yang nonton banyak yang mendukung juga itu. Itu fakta itu. Ya, dengan dukungan-dukungan seperti itu kan Bang, ya bukan menjadi suatu alasan bahwa omongannya juga itu benar Bang, kan di situ dia. Ya bisa aja orang-orang yang nonton yang mendukung itu adalah orang-orang sesat juga seperti Luga Bang. Luga the best, Luga naikkan lagi itu. Saya mau menyampaikan perkataan dari mereka di bawah itu. Siap, nanti saya bilangin sama Bang Andi suruh naikkan lagi. Makanya saya tuh jarang debat sama Luga, gue ikutin aja maunya. Kalau ya debat panjang urusannya. Bolak balik ke surga ke neraka loh dia itu. Iya, makanya siapa yang mau percaya dengan dia Bang? Kan di situ dia. Saya rasa orang tidak akan percaya Bang. Anak sekolah minggu aja saya rasa tidak percaya dengan dia itu Bang. Menurut Bang Jun ini kan menghujat Roh Kudus nggak kalau dia bilang Roh Kudus itu perempuan, suaminya adalah bapak? Itu menghujat nggak? Iyalah, itu Jelas menghujat itu Bang. Jelas menghujat itu. Di Kristenan itu Bang, menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan Bang, kan di situ dia. Dan dia semau-maunya mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan, adalah mamanya Yesus, di situ. Kan tidak benar seperti itu. Ya menurut Luga satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak gitu. Ya, itu kan menurut Luga Bang, menurut penafsiran dari dia Bang. Sementara menurut saya Bang, Allah yang Esa itu adalah Bapa yang mempunyai firman dan Roh Kudus. Firman itu adalah logiknya Allah, perkataan Allah, pikiran Allah. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang menghidupkan Bang di situ ya. Bukan ibunya Yesus. Kan di situ, di dalam kemanusiaannya Bang, ya kan memang ibu Yesus itu adalah Maria. Kan di situ. Itu saja, bukan berarti Maria itu Tuhan Bang. Dia adalah orang pilihan Bang, di situ saja. Orang pilihan Allah untuk apa? Ya kan? Melalui Maria lah Yesus itu lahir Bang, inkarnasinya seperti manusia, sama seperti kita. Tapi memang Tritunggal itu Kak sulit dijelaskan bro, nggak masuk ke akal gitu, ribet, bener. Ribetnya di mana Bang Tritunggal itu Bang? Ya karena dikatakan satu tapi tiga gitu loh. Ya di dalam satu itu kan satu hakikat Bang, kan di situ. Satu itu kita bisa jelaskan loh Bang, Bapa, Firman dan Roh Kudus kan di situ.
ya kan? Di dalam satu itu kan satu hakikat. Seperti saya punya tubuh, punya pikiran dan punya roh, tetapi hakikatnya adalah manusia. Manusia itu bernama Junaidi, Bang. Kan di situ kok ribet amat sih. Tapi yang jelas Bapak Yesus Roh Kudus itu berbeda. Enggak satu, Nah, ya jelas. enggak satu. Dengerin dulu, enggak satu hakikat. Hakikat itu kan artinya adalah inti dasar atau keadaan yang sebenarnya. Hakikat itu adalah sebenarnya. keadaan yang sebenarnya ya. Keadaan yang Ya. sebenarnya Yesus adalah manusia. Keadaan sebenarnya Bapa adalah roh. Keadaan sebenarnya Roh Kudus adalah roh. Jadi berbeda keadaan yang sebenarnya. Gimana mau Nah. disatuin? Bang, disitulah Bang, keadaan yang sebenarnya bahwa dia itu adalah firman juga, dan keadaan sebenarnya bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kudus, keadaan Bapa itu adalah Roh itu, dia kan satu hakikat Bang. Berbeda ketika dia firman itu menjadi manusia Bang, kan di situ dia. Tetapi dalam roh dia adalah satu hakikat Bang. Kalau menurut Anda itu apakah tubuhnya Yesus itu termasuk Trinitas? Ya, tubuhnya Yesus ini menurut saya adalah utusan Bang. Kan itu dia. Oh, berarti Yesus ini bukan Tuhan, dia utusan aja. Ya, dia dalam keadaan dia utusan Bang, dia juga adalah Tuhan Bang, kan di situ karena dia berasal dari firman itu tadi. Kok nggak mungkin bisa lah masuk akal Bang, rangkap jabatan dia Tuhan, dia utusan juga. Loh, apa pula yang tidak mungkin Bang bagi Allah, bagi Tuhan? Sudah selesai guys. Abang jangan membatasi pemikiran Tuhan, membatasi kekuasaan Tuhan. Di situ salahnya Bang. Justru Abang Junedi yang membatasi. Masa ada Tuhan, dia juga utusan Tuhan. Loh, Bang, saya mengatakan di sini Bang, di dalam keadaan dia manusia, Abang baca di 2 Filipi ayat 7 sampai ayat 6, 7 sampai 8. Iya, seorang hamba mengosongkan diri kan gitu. Ah, iya, kan di situ itu kodratnya sebagai manusia, Bang. Berarti Tetapi Yesus dalam berarti Yesus selama hidup di dunia dia hanya manusia toh, bukan Tuhan. manusia di dalam ayat itu. Tapi Oh, Abang jangan lupa di ayat Kolose 2 ayat 9 ya, di dalam kemanusiaannya itu berdiam kepenuhan Allah di situ, Bang. Enggak, Itu mengosongkan dia. diri kok. Iya, Abang baca di Kolose 2 ayat 9 juga, Bang. Jangan Abang terpaku kepada ayat Filipi 2 6 7 Nah, 9. berarti menurut Anda ini Yesus mulai dari bayi sampai dewasa dia manusia apa dia Tuhan? Ya, dia manusia dan Tuhan, Bang. Oh, dua kodrat. Iya. Nah, waktu dia Dia berdoa, dua kodrat. berdoa kepada siapa? Ya, dia berdoa kepada Bapa. Lah kan bukannya dia Kepada ke Tuhan. manusia. Kenapa yang berdoa lagi? Loh, dia sebagai manusia, Bang, di situ. Berarti dia Abang bukan jangan- Tuhan dong. Waktu jadi dia berdoa dia bukan Tuhan, dia manusia. Nah, di dalam kemanusiaannya dia mengosongkan diri di situ sama Oh, gue seperti paham kita, nih. Bang, kan di situ Gue paham dia. nih, Bro. Gue paham nih, Bro. Kalau dia lagi kesulitan, dia manusia. Kalau dia bermujizat, dia Tuhan gitu ya. Aduh, bukan seperti itu, Bang. Yesus itu tidak secara kemanusiaan juga tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan, Bang, kan di situ. Dia hanya sama seperti kita, dia juga bisa lapar, dia bisa juga minum, dia juga Berarti bisa kalau begitu sama seperti kita, berarti dia manusia dong. Iya, di dalam kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Loh, tetapi di dalam kemanusiaannya itu, Bang, berdasarkan Kolose 2 ayat 9, berdiam kepenuhan Allah di situ, roh Allah ada di dalam diri Yesus. Berdiam kok kepenuhan. Kalau berdiam itu berarti dia Tuhan. Kalau kepenuhan berarti di luar dirinya kan gitu. Ya kan roh Allah ada dalam dirinya, Bang. Oh, jadi roh Tuhan itu ada berapa? Loh, satu, Bang. Satu. Nah, waktu Yesus di muka bumi, roh Tuhan ada berapa? Roh Tuhan itu, Bang, tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Saya nggak nanya batasannya, jumlahnya saya tanya. Ya, jumlahnya tetap satu, Bang. Satu. Saya cek Tapi ya. melingkupi satu itu melingkupi, Bang, semua di dalam dunia maupun di Enggak, surga. kan katanya kalau di dalam tubuhnya nggak melingkupi. Kalau di luar tubuh Abang. Yesus, dengerin dulu Bang, izin dulu Bang. Kalau di luar tubuh Yesus itu melingkupi, tapi kalau di dalam berarti tidak melingkupi. Dia di dalam berarti roh Tuhan kalau satu. Waktu Yesus ada di bumi berarti roh Tuhan di surga kosong karena kebawa oleh Yesus di bumi. Betul apa betul?
Bang, di situ abang mengalasinya salah di situ, Bang. Ya kan roh Tuhan cuma satu, bro. Abang kan tahu bahwa roh Tuhan, roh Bapa ini, Bang, tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Di situ bukan kita berbicara mengenai tempat, bukan kita berbicara mengenai jumlah. Nah, orang dia bertempat kok. Roh itu ada dalam diri Yesus, bertempat dia di dalam diri Yesus. Iya, bertempat Diri dalam badannya Yesus itu adalah wadah rohnya Yesus, gitu loh. Iya, betul. Nah, berarti dalam bertempat wadah dia. dan di dalam wadah, di dalam kemanusiaannya itu, Bang, berdiam kepenuhan Allah, roh Allah. Apa maksudnya berdiam kepenuhan? Kalau berdiam berarti di dalam, kalau kepenuhan berarti di luar. Bang Handi, izin dulu Bang Handi. Iya, Bang gimana? Handi, Ya. saya mau ke warung beli bodrek lah, sebentar aja. Janganlah, Junedi ini orangnya bagus, sopan, santai kita. Iya, aku mau beli bodrek. Kalau Bentar. dia sopan, aku juga sopan kok. Kalau kayak Jun ini kan baik, diskusinya kita hormati lah ya. Ya, saya tidak minta dihormati, Bang, karena saya juga sering dihujat-hujat ketika saya menjelaskan iman Kristen saya, Bang. Di situ dia. Nah, kalau Tapi- abang mau hormati, ya silakan hormati, itu saja. Saya tidak bisa Ini minta loh, bro, dihormati. Anda ini tamu, Anda sopan, ya kita harus apresiasi dong. Ya, Gitu itu loh. kembali ke Bang Handi lah, kan di situ dia. Ya kalau Anda brutal ya saya kick gitu loh. Anda sopan ngobrol nyantai, mau nyambung nggak nyambung biar netizen yang menilai tuh. Itu kan intinya, bro. Iya, iyalah, mau terima atau tidak, ya begitulah iman saya, Bang Handi. Nah ya itu iman nggak bisa diperubah loh kok iman itu. Iya, Nggak bisa. tapi Di sini bukan tempat merubah iman, tapi kita diskusi persahabatan. Ya biar netizen aja yang nilai seperti apa kan gitu. Iya, dalam arti iman saya ada dalam dasarnya, Bang Handi, itu saja. Ya saya nggak mau merusak iman orang loh. Iya, Tapi saya hanya ingin supaya kita ini mempermudah sesuatu ya, supaya masuk akal dan logis gitu. Saya ambil contoh ya Bang ya. Anda pernah baca Matius nggak? Matius 3:16 sampai ke bawah waktu Yesus dibaptis. Matius, Matius 3:16 ke bawah, 16, 17, 18 gitu. oke, saya buka Matius 3, 16 ke bawah. Matius 3 ayat 16 ya. Ya, coba baca. Oke, saya bacakan Bang Andi ya. Sesudah dibaptis, itu segera keluar dan dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dan sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Oke. apa masalah dengan ayat ini, Bang? Jadi di sini ada 3 oknum berbeda tempat, kejadian peristiwa yang sama. Satu sedang dibaptis di bumi, ada Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara Bapa dari surga. Ya, Nah, ini tiga oknum ini berbeda tempat, aktivitas berbeda dalam keadaan yang sama. Satu dibaptis, satu berbentuk merpati di awan, satu bersuara dari surga. Nah ini ada 3 oknum. Pertanyaan saya, bro, ini yang mana yang Tuhan yang asli di sini? Bang Andi, kalau Bang Andi bertanya mengenai Tuhan yang asli di situ, Bang Andi, ketiga-tiganya itu adalah Tuhan, Bang Andi. Oh, berarti Kan di kalau situ. begitu 3 Tuhan selesai. Bukan seperti itu. Nah barusan di dalam sampean ketiganya ngomong loh ketiga-tiganya Tuhan. Dengar dulu Bang Andi. Ya silakan. Kan? Nah, kenapa saya katakan bahwa ketiga-tiganya itu Tuhan, Bang Andi? Dia adalah 3 entitas seperti dalam satu hakikat, Bang Andi. Kan di situ dia tidak bisa dipisahkan. Walaupun Yesus di bumi, ya, Bapa di sorga, dan ada Roh Kudus yang menyerupai merpati, mereka tidak bisa dipisahkan di situ, Bang Andi. Berpisah, bro, gimana sih? Akal kita saja, Bang Handi, pikiran kita aja yang memahami bahwa itu terpisah. Padahal Itu kenyataannya berpisah. Dengerin, bro, satu di Sungai Yordan, Iya. satu di awan, Betul. satu di surga. Berbeda Iya. tempat loh itu. Nah, itu kan menurut pemikiran Bang Handi. Bukan pemikiran saya, bro. Berdasarkan data yang ada loh itu. Iya, tapi kan Bang Handi tidak pernah menyelami semua itu bahwa di dalam itu. Nah ini mereka kalau udah menjelaskan ranah iman, ya silakan saja. Tapi berdasarkan logisnya, ya logis dan orang yang berakal,
dibawa ke pengadilan manapun pasti menilai ini ada 3 oknum berbeda tempat, nggak mungkin dia bersatu, dia berpisah. Ini secara logisnya tertulis begitu. Tapi kalau Anda tabrak secara iman, Anda mengalami kesulitan di sana. Itu loh, coba aja pakai akal logis, dicermati dengan dipermudah begitu. Satu di air dibaptis oleh Yohanes, beda oknum Yesus. Satu Roh Kudus seperti merpati di awan, beda. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, beda. Berbeda tempat, peristiwanya yang sama, gitu ya. Jadi nggak bisa disatuin, bro. Ada 3 gitu loh. Iya. Nggak bisa satu itu. Menurut Anda ini satu apa berpisah, bro? Dari awal kan saya mengatakan begini, Bang Andi, bahwa mereka itu berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, orang dia berpisah kok, bro. Aduh, Satu di bumi loh, itu satu di surga. Di dalam roh mereka itu adalah satu, Bang Ya Andi. gimana ceritanya? Bapak, inilah anakku yang kukasihi. Dia nggak bilang inilah aku yang kukasihi diriku, enggak. Jadi Bapak di surga mengasihi Yesus yang sedang dibaptis. Jadi ada yang menerima kasih, ada yang memberi kasih. Saya tanya dulu, yang memberi kasih Bapak, yang menerima kasih Yesus. Menurut Anda, yang memberi kasih dan yang menerima kasih beda atau sama? Bang Andi, ketika berbicara tentang memberi dan menerima kasih itu, di mana Yesus sebagai kemanusiaannya, Bang Andi? Iya, makanya saya tanya dulu, sederhana. Yang memberi kasih Bapak, yang menerima kasih Yesus. Pertanyaannya adalah, pemberi kasih dan menerima kasih ini beda atau sama? Gini, Bang Andi, saya menjelaskan itu. Udah jawab dulu, beda apa sama, bro? Dengar dulu, Bang Andi, kita pemberi kasih dan penerima kasih itu kita harus mengerti dan harus paham, Bang Andi, kan di situ di mana Yesus sebagai manusia di situ, Bang Andi. Tetapi dalam satu hakikat dia itu sama, sederajat, Bang Andi, setara kan. Setara bagaimana? Satu memberi, satu menerima kok. Ya, di dalam kemanusiaannya, ya kan di situ dia, Bang Andi. Ya, berarti beda. Bahwa dirinya adalah anak manusia. Ya berarti beda gitu. Satu anak, satu bapak, beda. Iya, tapi di dalam kemanusiaannya itu, Bang Andi. Ya memang dia Yesus manusia kan yang dibaptis, bapak bukan manusia, beda. Iya, di dalam kemanusiaannya, Bang Andi, beda kan. Ya beda, udah selesai. Tapi di dalam satu hakikat di sini dia itu hakikatnya juga beda. Hakikatnya Yesus manusia, hakikatnya bapak bukan manusia loh itu. Aduh, susah banget. Ya gimana, bro? Iman yang masukin lah, cerdas sedikit nabi, bro. Hakikatnya Yesus dibaptis manusia, hakikatnya bapak roh, beda. Iya, itu karena dia diutus, Bang Andi. Ya artinya ada pengutus, ada diutus, beda. Dia manusia, dia juga raja, dia juga nabi, Bang Andi, kan di situ dia. Tetapi dalam satu hakikat, dalam satu roh, ya mereka itu setara, Bang Andi. Ketiganya itu setara, tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan, Bang Andi. Nah, kalau setara berarti menurut Anda kalau setara tiga-tiganya Tuhan gitu. Yesus itu adalah manusia, firman yang menjadi manusia itu, Bang Andi. Kayak apa bedanya manusia dan Tuhan? Saya tanya dulu, Bro Junaid, apa bedanya manusia dan Tuhan? Ya, bedanya, Bang Andi, manusia dan Tuhan. Manusia itu ketika Yesus menjadi manusia, ya mengosongkan dirinya, ya kan di situ dia sama seperti kita, Bang Andi, di dalam kemanusiaannya. Oke, baik. Tetapi di dalam keilahiannya, Bang Andi, ya dia itu adalah Tuhan, Bang Andi. Oke, manusia Yesus ini menurut Anda ini ciptaan Tuhan atau bukan manusianya Yesus? Dia bukan ciptaan, Bang Andi, dia adalah firman yang menjadi manusia itu. Jadi manusianya Yesus ini bukan ciptaan ya? Bukan. Katanya sama seperti kita tadi. Lah, ketika prosesnya sama, dia dilahirkan sama seperti kita, ya, disitulah dia. Anda ciptaan nggak? Anda ciptaan Tuhan nggak? Nah, Jun, lu ciptaan Tuhan apa bukan? Bukan ciptaan, Bang Andi. Oh, Anda bukan ciptaan Tuhan. Bukan. Oke. Saya daripada bertengkar di sini, jadi kalau Yesus ini bukan ciptaan Tuhan ya? Bukan. Oke. Kalau manusianya Yesus ini bertuhan atau tidak manusianya Yesus? Manusia loh, dia justru itu saya katakan bahwa saya memandang Yesus itu kodratnya ke manusia, kodratnya manusia dan kodratnya ilahi. Iya, saya tanya kemanusiaannya dulu, kan dibagi dua nih Yesus nih.
Nah, kemanusiaan Yesus ini bertuhan atau tidak bertuhan? Kalau kemanusiaannya Bang Andi, ya oke, saya katakan dia bertuhan Bang Andi. Ya bertuhan, Tuhan. Iya. Nah, kemanusiaan Yesus Tuhannya siapa? Tuhannya, ya Bapa. Ya Bapa. Iya. Artinya Yesus bukan Tuhan. Nah, di situ Bang Andi salah. Nah, gimana salahnya? Ayat Yohanes berapa itu? Yohanes 10 ayat 38 mengatakan bahwa ya, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Di situ dia mengatakan bahwa dirinya itu setara dengan Bapa, Bang Andi. Yohanes 14:28 Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, di situ dia berbicara dalam kemanusiaannya, Bang Andi. Nah, terus waktu dia bilang sama dengan Bapa, kenapa sih siang jadi manusia, malam jadi Tuhan, kenapa sih? Enggak, makanya saya Bang Andi, saya katakan bahwa Yesus itu kodratnya manusia dan kodratnya ilahi. Jangan Bang Andi bentur-benturkan ayat kemanusiaan Yesus itu dengan ketuhanan Yesus. Anda yang benturin, yang benturin itu ente karena Anda satuin. Enggak ada, mana saya satuin. Ya, kalau gitu saya cek. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Ya, dia berdoa kepada Bapa. Berarti dia bukan Tuhan waktu dia berdoa. Ya, di dalam kemanusiaannya Bang Andi. Saya tanya, waktu Yesus berdoa dia Tuhan atau bukan? Iya, di dalam kemanusiaannya dia berdoa kepada Saya Bapa. tanya, bukan itu. Waktu dia berdoa, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bang Handi, di dalam diri Yesus itu kan sudah saya katakan tadi awal-awal Bang Ini Handi loh bahwa kodratnya manusia dan kesimpulannya, saya nanya kodratnya kesimpulan. Bro, Yesus ke Bukit Getsemani semalaman berdoa. Oke, sampai malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Saya tanya sederhana. Waktu Yesus itu berdoa semalaman di Bukit Getsemani itu, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia sebagai kemanusiaannya Bang Andi. Berarti dia bukan Tuhan waktu dia berdoa. Bukan masalahnya dia bukan Tuhan Bang Andi. Tuhan itu kan gelar Bang Andi kan di situ. Bang Andi Nggak, sederhana pertanyaan saya. Waktu Yesus berdoa, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dia di dalam kemanusiaannya Bang Handi, di mana berarti manusia yang berdoa, berarti manusia bukan Tuhan, betul? Bang Handi salah bertanya seperti itu kan di situ. Lah, saya nanya sederhana loh itu. Kan dia berdoa jelas. Oke. Tapi kan dari tadi saya mengatakan bahwa Yesus itu menurut saya Bang Handi, dia adalah kodratnya manusia dan kodratnya adalah Tuhan. Iya, waktu dia berdoa itu dia. Bang Handi bertanya saya tanya. Sederhana pertanyaannya, waktu dia berdoa, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Di dalam kemanusiaannya itu dia berdoa kepada Bapaknya Bang Handi. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti kalau manusianya yang berdoa, waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan, betul? Oke lah, saya ikutin lah narasi Bang Handi. Berarti Yesus pernah tidak menjadi Tuhan karena dia berdoa, betul? Bukan tidak pernah menjadi Tuhan Bang Handi. Salah lagi Bang Handi bertanya. Ya, waktu dia berdoa bukan Tuhan dia. Ya, ketika dia ya sebagai utusan sebagai manusia akan begitu. Dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa itu adalah sang sumber Bang Andi. Yesus kalau gitu saya tanya, waktu Yesus berdoa, penguasa Bang Andi. Gini. Waktu Yesus berdoa yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Bang Handi, Bang Handi jangan bertanya seperti itu dengan saya. Lah ini saya pengen tahu yang mana yang Tuhan sih Anda ini. Ya, Bang Handi itu ada tamu disapa dulu sebentar Bang Handi. Kasih ya. Coba, Gos, ntar dulu ya Gos. Ini Muslim Kristen Gos. Nggak ada suara. Nah sekarang ini loh. Ya, waktu Yesus berdoa yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa yang Tuhan? Di dalam kemanusiaannya. Saya nggak nanya itu loh. Saya terima telepon. Saya ulang ya. Waktu Yesus berdoa, yang manakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapa. Susah kali ya ditanya ya. Itu ada yang ngorok, siapa tuh ngorok tuh? Yang ini si Gos ini. Ribet bang loh, Bro John, kok bisa sih ribet-ribet kayak gini? Yang logis dikit apa gitu loh. Akhir tahun gini kok masih sulit. Jangan bawa iman dulu lah, logis dikit apa? Yesus sendiri berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan
Tuhanmu dan Tuhanku, Bapakmu dan Bapakku gitu loh. Jadi Yesus itu bertuhan. Buktinya dia berdoa. Karena kesalehannya doanya diterima, didengarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu loh. Kenapa sih manusia dipaksain jadi Tuhan gitu loh? Enggak kita paksa bahwa manusia menjadi Tuhan, Bang Andi. Tapi dia memang kan dari sana dia memang Tuhan. Anda boleh, kalau Anda menyangkal Yesus bukan manusia, Anda ada antikristus loh. 2 Yohanes 1 nomor 7 kalau nggak salah itu ya. Sudah saya bilang Yesus itu manusia, kodratnya Tuhan juga. Dan bagaimana mungkin juga manusia kodrat saya Tuhan? menyangkal itu. Saya mau nanya dulu, menurut Anda, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhan yang mamanya Yesus? Tuhannya, tolong Tuhannya ibunya Yesus kan namanya Maria. Oke. Ya. Nah, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Maria? sama. Siapa Tuhannya Maria? Ya, di dalam keilahiannya ya Yesus Tuhannya. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria. Ya Tuhannya Maria adalah Yesus. Tetapi Yes. Ya Yesus itu anaknya Maria loh itu. Iya, di dalam kemanusiaannya Bang Andi. Ya berarti anakku adalah Tuhanku gitu ya. Kan di situ. Jadi Maria ini anaknya adalah Tuhannya, anaknya Maria adalah Tuhannya Maria gitu. Ya, di dalam kemanusiaan bahwa Yesus itu adalah anak Maria. Logis nggak? Logis nggak bro? Kalau logis nggak kalau seorang ibu Tuhannya adalah anaknya sendiri? Logis nggak tuh? Gini Bang Ali, di dalam kemanusiaan Yesus itu adalah anak. Gua ngomongin Tuhan, lu lari ke manusia. Gua kejar manusia, lu ngomongin Tuhan. Dengar dulu, di dalam keilahian Maria itu Tuhannya adalah Yesus Kristus. Di dalam kemanusiaan Yesus itu adalah anak Maria, Bang Andi. Jadi anaknya Maria dua macam. Perlulah Bang Andi bedakan di situ, Bang Andi. Karena jadi Yesus anaknya Maria ini satu macam apa dua macam? Loh, kan saya udah mengatakan dengan Bang Andi tadi bahwa Yesus itu punya kodrat kemanusiaan dan kodrat iya, artinya ilahi. anaknya Maria ini dua kodrat. Anaknya Maria dua kodrat. Jadi Tuhannya Maria adalah salah satu kodrat daripada anaknya. Susah amat sih gue ikutin selera lu kok. Anaknya Maria itu dua kodrat, manusia dan Tuhan. Jadi termasuk anaknya Maria ini adalah Tuhannya Maria, yaitu kodrat ketuhanannya anaknya juga. Mudah tau kalau mau jujur. Tapi kalau jujur nggak enak didengar gitu loh. Pasti nggak enak didengar. Kabur kan? Saya nggak kick loh teman-teman. Udahlah Jun, jangan bawa iman kemari bro. Pakailah akalmu. Janganlah manusia lu paksakan dua kodrat. Nggak bisa. Lu terkungkung, terganjal di Marianya. Nggak bisa itu. Udah saya kasih data loh beberapa kali data. Matius 3:16. Udah jelas tempat berbeda, aktivitas berbeda, dalam hal yang waktu yang sama. Satu dibaptis, satu seperti merpati, satu bersuara dari surga. Beda aktivitas, beda tempat, waktu yang sama. Lu bilang satu. Lu bilang gimana coba kalau kayak gitu? Bisa gak sih pakai akal dikit? Terus jawabannya apa? Jangan membatasi Tuhan. Yang membatasi Tuhan tuh lu. Karena ada manusia lu beli gelar Tuhan. Nah menjadi dua kodrat. Ya gak bisa begitu bro. Ada menjadi Kristen juga kalau cerdas seperti Unitarian kan lumayan itu. Yesus itu ciptaan. Yesus itu utusan Tuhan. Dia tetap Kristen loh itu. Jadi kita gak berdebat di sini lagi masalah konsep ketuhanan. Kita berdebat ya ke topik lain seperti proses pewahyuan, siapakah sebenarnya yang disalib. Tadi berkutat konsep ketuhanan ya pecah lah itu Kristen. Denomnya banyak, lu gak bikin denom baru. Ada Oneness bikin denom baru. Saya tanya Oneness, kenapa lu bikin denom baru? Ya Trinitas itu gak bisa dijelaskan. Datang Henry Tan bikin denom baru juga. Macam-macam, ada Reform. Ya kenapa? Karena konsep ketuhanan ini sulit banget Anda jelaskan kalau nggak mau jujur. Coba kalau jujur, hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Selain itu adalah ciptaan Tuhan. Selesai itu. Di Islam jelas.
Hanya ada satu pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar itu adalah ciptaan Tuhan. Selesai. Mudah tak kalau Islam konsep ketuhanan? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang tidak ada setara dengan dia. Laisa kamitslihi syai'. Selesai tak kalau Muslim ditanya. Kalau udah ribetnya minta ampun. Udah manusia, saya kejar manusianya, dia bawa Tuhannya. Saya kejar Tuhannya, dia bawa manusianya. Jadi ribet hidup lu bro, ribet hidup lu. Di penghujung tahun 2024 ini permudahlah. Anda tetap menjadi Kristen, berakal dikit, bedain antara manusia dan Tuhan. Tuhan yang menjaga, yang merawat manusia, bukan manusia yang merawat Tuhan. Gitu ya. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Ya solusinya memang kalau mau damai, akal, cerdas, mandiri, to the point, tidak neko-neko, ya Islam solusinya. Karena pada dasarnya kalian itu tadinya Muslim, berserah diri. Nah nantilah setelah akil balik, ya orang tua dan lingkungan Anda lah yang menjadi begini. Kembalilah ke fitrahnya. 25 Desember hari mualaf sedunia, kembali ke fitrah, lahir baru. Tugas kami memang itu. Amar ma'ruf nahi mungkar yang menyampaikan, bukan maksa loh. Kalau nggak disampaikan juga kami nanti ditanya. Nah, itu sih. Makanya topik-topik yang saya bawa itu sangat sederhana, mudah dimengerti, dan di sanalah orang terpaku. Memfungsikan akalnya kembali, dapat hidayah, ya mualaf lah dia. Gitu. Coba kayak tadi si Junedi ini ngomong apa coba teman-teman? Muter-muter kan? Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapa, pergi tanpa pamit. Jelas loh itu. Yesus utusan Tuhan, ada yang utus dia. Mana ada manusia dua kodrat. Kodrat Tuhan dan kodrat manusia, gimana ceritanya? Tuhan itu bercampur dengan manusia gitu loh. Nggak bisa. Nggak logis. Nggak bisa didiskusikan, hanya imani saja. Nggak bisa didiskusikan itu. Saya tadi ngomong, jangan kalau mau diskusi jangan pakai iman. Ya mari kita diskusi logis. Yang mudah dimengerti gitu. Ya mudah-mudahan si Yudas, Darius ini yang menemukan hidayah ya, yang selama ini antang di sini. Ayo login teman-teman. Hanya Islam itu semua solusinya. Hanya Islam itu yang menghormati, yang memuliakan para nabi. Ada 25 nabi tertulis di Al-Quran itu. Semua umat Islam wajib mengimani, menghormati, memuliakan nabi itu. Makanya di setiap nabi itu ada gelar alaihissalam. Jadi nggak boleh memanggil nama nabi sembarangan tanpa gelar itu. Beda sama mereka, nabi dipanggil si. Itulah. Jadi nggak ada nabi itu setara dengan sang pencipta, nggak ada itu. Nabi itu diberi mukjizat. Itu tanda kenabian. Mukjizat itu keadaannya luar biasa. Hanya diberikan kepada nabi agar orang percaya dia nabi, bukan dipercaya sebagai Tuhan. Karena izin Allah, ya dia bermukjizat. Tergantung keperluannya apa. Nabi Musa bermukjizat membelah laut untuk menyelamatkan diri, ya Firaun tenggelam. Itu bukan kekuatan Nabi Isa, Nabi Musa. Itu Allah yang memberi kekuatan. Yesus membangkitkan orang mati, menghidupkan Lazarus. Bukan Yesus berkekuatan, tapi diberi kekuatan oleh yang mengutus dia. Habis itu dia mengucapkan syukur, mengklaim dirinya utusan Tuhan. Sederhana sebenarnya kalau mau mikir. Sangat sederhana kalau mau pakai akal. Tapi kalau akal dimatikan oleh doktrin, ya begini jadinya. Pengajaran boleh, doktrin boleh, tapi jangan sampai pengajaran doktrin itu merusak akal. Justru doktrin ini ya sinkron dengan akal. Jadi nggak tabrakan.
Ya giliran duit 100.000, uang 50.000 berakal, nandain dia. Giliran kue bolu sama tai kebo bisa dia bedakan pakai akal. Giliran Tuhan dan manusia hilang akalnya. Coba bayangkan hal-hal keduniaan pakai akal. Jangan nyentuh api panas, akal. Jangan makan kotoran, akal. Bawa duit 100.000, belanja 50, kembali 50, akal. Nyari duit, kerja di kantor, akal. Bila ditanya manusia dan Tuhan, mati akal. Ini di sini kunciannya. Karena memang iblis itu sebenarnya, iblis itu lemah. Yang membuat iblis itu kuat karena ada temannya. Siapa temannya? Ya itu tadi, tidak bisa membedakan manusia dan Tuhan. Kalau iblis itu sudah berhasil mengkafirkan orang, dia akan pergi mencari lagi orang beriman. Jadi iblis itu tidak akan lagi mempengaruhi orang kafir, tidak mempengaruhi lagi orang bloon. Buat apa kata iblis gua kerjain? Orang udah gua kerjain, udah jadi murid gua, pengikut gua. Diam lu di situ, Fir, kata iblis. Lu mau kemana? Gua mau cari lagi temen, neraka masih kosong. Carilah orang muslim. Jadi orang yang sudah di luar muslim itu, iblis sudah nggak mau datang lagi, udah berhasil, dia sudah satu kelompok. Nah, caranya iblis mencari, dia cari orang mukmin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata iblis, terusin main catur, masih panjang waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata iblis, jangan beranjak, terusin aja dulu, masih panjang waktunya. Jadi iblis itu mencari orang mukmin, bukan mencari orang kafir. Ngapain lagi, kata iblis, ya, lu udah jadi anak buah gua gitu loh. Nah, hati-hati teman-teman, iblis itu bisa menyentuh hati, bisa juga di depan mata berbentuk manusia, bisa berbentuk benda. HP juga bisa jadi iblis. HP asik-asik main game terus, main slot, iblis itu. Lupa sholat, lupa mandi, lupa nyari duit, lupa untuk waktunya untuk keluarga. Iblis itu. Itu loh. Jadi iblis itu bisa berbentuk apapun. Nah, cara mengendalikannya adalah harus istiqomah, harus memperkuat iman. Caranya bagaimana? Ya itulah yang mengusir iblis. Sholat 5 waktu. Iblis, kita kalau sholat iblis kabur. Kan gitu. Iblis itu datang kepada orang-orang yang lagi sedang galau. Gitu. Di kantor masuk dia, ada uang proyek. Nilainya 500 miliar misalnya. Atau 5 miliar lah proyek. Itu kan ya. Ditangani oleh kadis. Ces, tanda tangan. Datang Pimpro. Oke. Iblis maru di sini. Ada kadis, istrinya kadis ngomong gini, Pak, anakmu itu mau kuliah di luar negeri. Anakmu harus butuh beginian satu. Anakmu itu kasihan mobilnya udah tua, ganti yang mabruk. Kepala dinas, ya juga ya, anak gue kasihan. Yang ada proyek 5M. Ya udahlah, cincai aja lah sama Pimpro. Lu berapa, gue berapa. Iblis itu. Nah, kalau celaka ya dapat ke KPK, kalau enggak ya di akhirat nanti bertanggung jawab. Itu iblis itu membisikin kalbu. Ya, termasuk yang tadi ini. Iblisnya sulit banget gua kejar, sulit banget gua buang-buang, itu usir iblis dari dia. Kagak bisa bedain manusia dan Tuhan. Jadi waspada teman-teman ya. Jangan sampai terperdaya hal-hal apapun yang bisa menggores akidah. Dilawan dengan air wudhu aja udah. Nggak ada jalan keluarnya, ya lawan air wudhu aja, gampang kok itu. Iblis itu memang minta izin kepada Allah, izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Sombong dia, nggak mau sujud, nggak mau berbakti kepada Adam.
Itu Adam diciptakan dari tanah, gue dari api. Ngapain gue sujud? Ngapain gue hormat? Nah gitu. Nah sampai sekarang kemana-mana dia tuh. Ada orang, ada ustadz nih. Ini analogi nih. Kasihan nih ustadz ini. Kalau pergi ke masjid jauh gitu jalan kaki. Atau jauh naik sepeda. Berdoa dia. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk beli motor. Doanya nggak diijabah. Kenapa? Kalau sampai doanya diijabah, dia sempat beli motor, dia akan melewati masjid. Nah, makanya Allah itu tidak pelit, akan menjaga. Lebih baik apa adanya begitu. Nah, kalau dibeliin motor, yang melewati masjid, dia kemana-mana ke pantai. Udah maghrib, santai aja ah. Nah, biasanya kan di masjid waktu maghrib. Karena ada motor ya jalannya jauh. Nah, di situ kira-kira Allah itu maha adil, maha tahu kebutuhan kita. Jadi tidak semua yang kita minta itu diberikan sesuai dengan porsi kita. Karena apa yang kita diberikan itu adalah ujian. Ya, ujian. Nah, pergunakanlah ke hal yang positif. Harta jangan disimpan, dipakai untuk hal positif. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, ya hibahkan harta kita. Bangun masjid kek, bangun jalan kek, supaya ada apa itu? Ada amal jariah. Jangan sampai di dalam kubur baru menyesal. Wah, harta gue banyak. Kenapa gue nggak bangun masjid kemarin ya? Nah, baru nyesal di situ deh. Jangan pelit-pelit untuk menyumbang. Menyumbang tidak berkurang, tapi menyumbang itu malah nambah. Dihitung secara materi kurang, tapi dihitung dari segala amal yang nambah. Itu kira-kira ya. Teman-teman, gue ngomong terus sendiri nih. Bosnya tidur. Bos, terima kasih buat semuanya ya. Itu pengalaman-pengalaman saya sih. Diskusi yang sederhana buat gue sih. Saya nggak pernah mempersulit Kristen kok. Kalau mau belajar ya silahkan. Intinya adalah akalnya dipergunakan dulu deh. Karena mualaf itu cerdas, mandiri, tidak neko-neko dan tidak cengeng. Bosnya tidur, saya standby lagi ya teman-teman.